Oke, ini kita ambil kopi, kita pindahkan ke SPSS. Loading SPSS. Oh, tadinya harusnya saya buka PowerPoint-nya dulu ya, Pak. Ya, pokoknya buka. Iya, Tapi saya nggak buka langsung. PowerPoint, saya foto data Bapak aja. Oh, Makanya saya ngetik. ya, Iya. oke. Jadi tinggal kita rubah variable view. Nah ini Bu Yuli aja ya. Nggak apa-apa, Bapak lah. Saya video ini, Pak. Bapak aja, saya video ini, Pak. Oh, oke. Ya. Berarti kita ini bisa nggak dibagi dua? Oke ya. Berarti ini tadi X1. Cara ngerubahnya. Karena ini sedikit manual nggak apa-apa ya. Satu, tapi kalau banyak kita pakai Ctrl F. Dua, tiga. Kemudian yang di bawah ini Y. Desimal kita nolkan. Kemudian label ini X1 tadi kemampuan kerja. Kemudian X2 motivasi kerja. Kemudian X3 kesempatan berpartisipasi. Kemudian Y ini perilaku diskresi ya. Oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Bentar, ini bisa nggak dikecilkan? Apa yang akan kita lakukan ialah melakukan uji prasyarat data. Uji prasyarat data yang pertama normalitas. Oke. Ya. Apakah variabel X1 ini normal, berdistribusi normal, X2, X3, dan Y ini juga berdistribusi normal dengan data ini ya, 12 data. Yang harus kita lakukan ialah untuk melakukan pengujian normalitas melalui SPSS ya. Sama seperti kemarin, yang kita lakukan ialah ketika melakukan uji normalitas, kita alih pada menu analyze ya, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore ya. Analyze, menu analyze, deskriptif statistik, kemudian explore. Kita ingin melihat apakah variabel X1 ini normal atau tidak. Ya. Variabel X1
X1 kita masukkan pada kolom dependent list. Kemudian kita klik plot. Ya, kemudian checklist normality plot with test. Kemudian kita continue. Oke. Kita hanya ingin melihat uji normalitas variabel X1. Kita tunggu, masih running. Masih running, belum selesai menghitung. Cepat dan lambat tergantung dari laptop Bapak Ibu speknya dan refreshing laptopnya ya. Kok lama ya. Oke, akhirnya sudah. Nah ini outputnya. Output normalitas X1 kemampuan kerja yang kita lihat ialah pada test of normality-nya. Ini yang output yang kita perlukan untuk melihat apakah variabel X1 itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, dasar pengambilan keputusan sama seperti yang kemarin. Apa kemarin dasar pengambilan keputusan terkait dengan normalitas? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat Bapak Ibu? Yang kita lihat dari output SPSS ini terkait dengan normalitas ialah nilai signifikansinya. Ya, nilai signifikansinya. Nah, dasar keputusan berdistribusi normal atau tidak itu ada dua kriteria. Yang pertama, ya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, data berdistribusi normal. Jika lebih kecil dari 0,05, tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang kita lihat. Nilai yang ditampilkan ialah 0,029. Nah, ini lebih kecil dari 0,05. Untuk Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk pun 0,038, ini lebih kecil dari 0,05. Nah, ini interpretasinya bahwa variabel X1 ini tidak berdistribusi normal. Ya. Kalau seperti ini, apakah kita mau melanjutkan? Tentu kita nggak bisa untuk melanjutkan uji hipotesis. Namun, ini tidak apa, hasilnya tidak berdistribusi normal, nggak apa-apa. Hanya sebagai pembelajaran. Ya. Nah, ini terkait dengan X1. Nah,
sekarang kita coba ke variabel X2. Apakah berdistribusi normal atau tidak? Caranya sama. Ya, ini kita keluarkan. Atau kalau mau, keseluruhan. Masukkan semua. Mau satu-satu, mau keseluruhan, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Hasilnya pun sama. Oke. Nah, outputnya yang ditampilkan ialah ini yang terlihat. Kemampuan kerja, motivasi kerja, kesempatan berpartisipasi, dan perilaku diskresi. Oke. Nah, ini kan nilainya sama 0,029 dan 0,038 seperti yang kita lakukan di awal tadi. Ini sama. Nah, dari 4 output, ya dari output terkait dengan 4 variabel, ya, yang bisa dikatakan berdistribusi normal ini ialah variabel X3 dan variabel Y. Ya, nilainya di atas 0,05. Ya. Ini interpretasi dari output SPSS terkait dengan normalitas. Dari 4 variabel, 2 variabel yang tidak berdistribusi normal, yakni X1 dan X2. Ini tidak berdistribusi normal. Sedangkan yang berdistribusi normal itu ialah X3 dan Y. Nah, ini untuk menginterpretasikan output normalitas SPSS. Langkahnya seperti itu. Ya, langkahnya seperti yang dipraktekkan tadi, yakni analyze, ya, analyze, deskriptif statistik, explore, ya, explore, kemudian masukkan pada kolom dependent list, kemudian klik plot, checklist normality plot with test, kemudian continue dan oke. Nah, outputnya seperti ini. Nah, ini langkah pertama terkait uji prasyarat data, cara aplikasi penggunaannya pada SPSS, ya, terkait dengan uji normalitas. Uji normalitas sudah kita lakukan, ya, sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita anggap data kita itu semuanya normal, ya, terlepas ternyata di perhitungan ada 2 yang tidak normal. Nah, oke. Untuk normalitas kita selesai, kita close. Kemudian kita beralih pada uji prasyarat kedua. Ya, uji prasyarat kedua yakni uji homogenitas. Uji homogenitas bagaimana cara kita melakukan uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS? Ya, ini kemarin berbeda dengan yang kemarin, ya, yang eksperimen. Dalam melakukan uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS,
dengan